Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa sabiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, mengartikan, dan tentunya mencoba memahami sebuah kitab bernama Mukashafatul Qulub, tersingkapnya mata hati. Sahabat, kita sudah nyampe halaman 18 ya, bab keempat. Nah, sahabat, kita besarkan dulu. Bab keempat di sini berbicara masalah latihan jiwa dan keinginan hawa nafsu ya sahabat. Kita sudah sampai sini ya kemarin ya sahabat, sampai sini. Tapi sebelumnya kita ulang sebentar ya sahabat, bahwasanya hawa nafsu itu kita melawannya dengan cara tidak lupa untuk muhasabah, menghitung diri ya sahabat. Itu selanjutnya kita juga ada keinginan untuk melawan hawa nafsu itu, dan tentunya tidak mengikuti hawa nafsu. Jika kita mengikuti hawa nafsu itu akan menuntun kita ke neraka, menuntun ya gitu. Tidak ada bagi nafsu itu mengajak kembali kepada kebaikan. Nafsu itu juga pangkalnya mara bahaya, pangkalnya malapetaka. Dan selanjutnya di sini wahya khazanatahu, dan itu gudang perbendaharaan iblis, tempat segala sesuatu keburukan gitu ya sahabat. Pokoknya kita hindarilah hawa nafsu dengan cara muhasabah, melawan hawa nafsu itu, kita lawan. Nah sahabat, kita lanjutkan dengan ini ya, membaca ayat Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui dengan apa yang kamu lakukan, kamu kerjakan. Di sini ayatnya enggak disebut di mana ya. Setahu saya dia Al-Maidah ayat ke-8, dan satu lagi di surah Al-Hasr ayat ke-18. Nah ini selanjutnya ada penjelasan, yakni itu maksudnya Allah mengetahui min khairin, dari hal-hal yang baik, wasarin, dan hal-hal yang buruk. Demikian Allah Maha mengetahui sahabat. Wa iza, dan apabila di sini ya sahabat, dan apabila tafakaro abdun fima mado, apabila seorang hamba memikirkan tentang yang lalu, mado yang lalu, min umrihi, dari umurnya ya kan, dari umurnya ya, sampai sini ya. Fi tolabil akhirati, untuk mencari akhirat gitu sahabat. Karena adapun haza tafakkaru, adapun berpikir itu adalah goslal qalbi. Tafakur ini ya, tafakur goslal qalbi, mensucikan hati,
mencuci hati itu sahabatnya. Gitu. Kita ini tafakur itu mencuci hati gitu ya sahabat. Kama qala, sebagaimana telah berkata. Siapa yang berkata? Oh, Nabi SAW. Ini berarti berupa hadis ya sahabat. Hadisnya berbunyi begini. Tafakkuru saatin, berpikir 1 jam, khairun, lebih baik, min ibadatin sanatin, dari ibadah 1 tahun. Begitu sahabat. Di sini ada keterangan 1 ya. Nah, kalau di sini berpikir 1 jam lebih baik dari qiyamul lail, salat malam, diriwayatkan oleh Dailani itu sahabat. Jadi ada 2 redaksi ya. Yang satu lebih ibadah selama setahun, yang satu qiyamul lail, sholat semalaman gitu ya sahabat ya. Demikian kita sampai sini sekarang. Kaza, nah ini sama. Fit tafsiri, itu ada di tafsirnya Abiles. Nama tafsirnya itu Bahrul Ulum. Gitu sahabat. Abiles ini punya buku tafsir namanya Bahrul Ulum. Beliau ini nama komplitnya Abu Lais bin Sa'ad, lahir di Samarkandi, Uzbekistan. Hidup beliau pada masa Bani Umayyah. Lahir tahun 94 Hijriah, wafatnya tahun 170-an Hijriah. Diperkirakan umurnya 80 tahun itu sahabat. Beliau seorang ulama ya sahabat. Begitu. Jadi kalau jejak-jejak beliau ini kita ketahui dari buku-bukunya gitu sahabat. Gitu sahabat. Fayan bagi, dan sepatutnya dan selayaknya, lil akil, bagi orang yang berakal, untuk ini sahabat, untuk apa? Ya tuba min zunubi madiyatin, bertobat dari dosa-dosa yang lalu itu sahabat. Jadi selayaknya, sepatutnya bagi orang akil untuk bertobat dari dosa-dosa yang lalu. Itu ya sahabat. Terus sampai sini terusnya, wa yatafakkaru fima, dan berpikir fima, tentang apa yang yuqarribuhu, mendekatkan kita kepada Allah. Tafakkur begitu ya, mendekatkan kita pada Allah. Wa yanju bihi fidaril akhirah, gitu. Dan supaya kita selamat bihi itu dengan amal, fidaril akhirah, di negeri akhirat. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita selamat dari negeri akhirat. Itu maksudnya neraka ya di sini. Selanjutnya, wa yuqassiru, dan memendekkan apa? Ini memendekkan amala, angan-angan kita pendekkan nih. Wa yu'azzila taubatan, dan bersegera tobat itu sahabat. Kita pendekkan angan-angan
kita segera bertobat. Di sini sahabat ya. Dan selanjutnya wa yazkurullaha ta'ala, dan kita ingat, kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah Ta'ala. Begitu. Wa yatruka manahiya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Gitu. Nah, di sini sahabat. Selanjutnya wa yasbiru nafsahu, dan kita sabar menghadapi nafsu kita nih. Wala yattabi'a, dan tidak mengikuti sahawatin nafasiyatin. Itu sahabat. Keinginan hawa nafsu. Jadi ya, kita lanjut ya sahabat. Fal nafsu sonamu gitu. Dan nafsu itu adalah berhala. Di sini disebutin nafsu itu berhala ya. Paman abada nafsa, dan orang yang menyembah nafsu, bahwa dan dia itu ya'budu sonama, dan dia itu beribadah mengabdi kepada sonama, kepada berhala. Itu sahabat. Seterusnya ya sahabat. Waman abadallah, bentar lagi habis sahabat. Nah, bil ikhlas, orang yang beribadah, mengabdi, menyembah kepada Allah dengan ikhlas, apa itu selanjutnya? Wahwalazi, dia itu orang yang qahara nafsahu, dia itu mengalahkan nafsunya. Itu sahabat. Jadi kalau kita menyembah dengan ikhlas, nah dia itu telah mengalahkan nafsunya gitu ya sahabat. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita ikhlas ya dalam hal ibadah. Amin. Sampai di sini dulu sahabat. Halaman 19. Semoga bermanfaat ya apa yang kita baca, bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat untuk semuanya. Jika salah, saya minta maaf kepada para sahabat dan saya minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dan juga semoga Allah mencurahkan rahmatnya untuk penulis kitab ini ya. Amin, amin. Sahabat, kita berdoa bersama ya sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.